Selamat pagi anak-anak kelas 1, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Baik, berikut ini Pak Pras akan memberikan video materi pelajaran agama Katolik. Pak Pras harap kalian bisa menyimak dengan baik dan memperhatikan pengumuman yang ada di dalam video materi tersebut ya. Demikian yang bisa Pak Pras sampaikan. Pak Pras ucapkan selamat menonton. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian baik-baik saja dan tetap sehat selalu ya di rumah. Berikut akan Pak Pras sampaikan materi agama Katolik pelajaran 5 ya, lanjutan dari kemarin. Baik, langsung saja. Materi pelajaran agama Katolik kelas 1. Pak Pras mau mengingatkan kepada anak-anak semua, apabila ada yang belum mengambil LKS Jamrut, ya, LKS Jamrut, Pak Pras harap segera mengambil, karena kita akan memulai mendalami isi dari LKS Jamrut itu, ya. Jadi yang lalu-lalu memang masih belum ada LKS-nya, tidak apa-apa, tapi sekarang ini LKS-nya sudah datang, dan bagi yang belum mengambil, silahkan mengambil di perpustakaan sekolah ya. Baik, langsung saja. Judulnya merawat anggota tubuh. Ini ya. Baik anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Ya, kita mengambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, tuntunlah kami untuk belajar merawat anggota tubuh agar badan kami selalu bersih dan sehat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik. Untuk kali ini Pak Pras memberikan materi mengenai merawat anggota tubuh. Bahwa anggota tubuh kita perlu dirawat dengan baik ya, supaya tidak terserang penyakit, supaya tetap sehat. Pada gambar ini ada gambar seorang anak yang sedang merawat dirinya dengan cara apa itu? Bukan mandi ya, memang mandi, posisinya mandi, tapi lebih tepatnya menggunakan shampoo untuk keramas, membersihkan rambutnya. Lalu yang kedua, ada anak yang membersihkan giginya menggunakan pasta gigi dan sikat gigi. Nah, ini mereka berdua melakukan kegiatan membersihkan anggota badan. Ada yang menggunakan shampoo untuk membersihkan rambutnya, lalu ada yang menggunakan pasta gigi dan sikat gigi untuk membersihkan giginya. Baik. Kali ini Pak Pras akan memberikan beberapa tabel yaitu tentang cara merawat tubuh. Tapi ini sudah Pak Pras isi semua ya. Jadi Pak Pras hanya menjelaskan satu persatu. Dan ini pasti kalian sudah melakukannya semua ya. Jadi misalkan ini perawatan tubuh badan. Perlengkapan yang diperlukan apa saja ini? Air bersih, mandi air bersih, sabun mandi, dan juga handuk ya. Ya, ini kapan dilakukannya? Pagi, sore, atau kadang kalau misalkan kamu sedang badannya berkeringat atau tidak enak, mungkin bisa mandi gitu ya, mandi air hangat. Nah, ini termasuk perawatan tubuh. Kemudian yang kedua, telinga.
perlengkapan yang diperlukan. Di sini Pak Pras tuliskan cotton bud ya. Cotton bud itu stick kecil yang ujung-ujungnya ada kapasnya kecil-kecil. Ini kapan dilakukan? Nah, ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan kamu setiap hari pagi dan sore menggunakan cotton bud, ya enggak apa-apa. Atau misalkan 3 hari sekali membersihkan menggunakan cotton bud juga tidak apa-apa. Begitu ya, asalkan rutin menggunakannya. Kuku. Nah, kemudian ini yang ketiga, kuku. Perlengkapan yang diperlukan, pemotong kuku. Lalu kapan dilakukannya? Sesuai kebutuhan. Nah, misalkan kukunya sudah panjang, nah dipotongi. Kalau kukunya masih pendek ya jangan dipotongi terus ya. Karena misalkan kalau terlalu pendek itu juga nanti tidak baik untuk jari ya. Jadi sesuai kebutuhan. Ketika kukunya sudah terasa panjang, kalau masih kelihatan pendek ya masih bersih, nah tidak apa-apa. Tidak perlu dipotong. Lalu gigi. Seperti gambar yang depan tadi, yaitu sikat gigi atau menggunakan odol atau pasta gigi. Saat dilakukannya ketika mandi dan sebelum tidur ya. Jadi ketika mandi wajib gosok gigi. Biar apa? Biar giginya bersih dan tidak mudah patah. Lalu yang kelima, rambut. Menggunakan sampo, air bersih dan handuk ya. Sampo, air bersih dan handuk. Dilakukannya kapan? Ya sesuai kebutuhan. Kalau setiap hari mau keramas ya boleh, pagi sore keramas ya enggak apa-apa. Atau misalkan 2 hari sekali keramas ya enggak apa-apa. Atau 3 hari sekali keramas ya enggak apa-apa. Membersihkan rambut sesuai dengan kebutuhan ya. Apabila rambut misalkan kamu habis kehujanan gitu, kemudian membersihkan rambut menggunakan sampo ya itu enggak apa-apa. Atau kadang habis main di kolam renang, nah di kolam renang itu kan biasanya membilas diri lalu rambutnya dikeramasi ya toh, dibersihkan menggunakan sampo. Lalu selanjutnya tangan. Perlengkapan yang diperlukan, air bersih, sabun, handuk. Air bersih, sabun, handuk. Ada yang menggunakan hand sanitizer, monggo, enggak apa-apa. Dilakukannya sesuai kebutuhan dan apabila kotor sangat ya. Sesuai kebutuhan, misalkan kamu terbiasa sebelum makan cuci tangan dulu, sesudah makan cuci tangan. Enggak apa-apa. Lalu ketika tanganmu kotor, apalagi habis main tanah gitu ya, main tanah atau main cabut-cabut rumput, nah itu dicuci bersih menggunakan air bersih dan sabun. Lalu yang terakhir, perawatan tubuh bila sakit, perlengkapan yang diperlukan ya obat, air hangat kalau perlu. Mungkin bisa ditambahkan kalau sakit perlengkapan yang diperlukan kasur Pak ya boleh untuk istirahat ya toh ya. Kapan dilakukan? Sesuai kebutuhan saja, kan tidak setiap hari kita sakit dan tidak ingin ya kita setiap hari sakit, itu jangan sampai, harus sehat selalu. Kalaupun sakit ya secepat mungkin diobati, secepat mungkin disembuhkan begitu ya. Baik, itu tadi beberapa cara merawat tubuh. Masih banyak perawatan tubuh lainnya yang mungkin tidak bisa Pak Pras sebutkan satu persatu di sini ya. Next, kita juga mengambil ayat emas dari kitab suci. Nah, mengambil ayat emas dari kitab suci.
Nah, di sini ada dua gambar dua orang anak yang sedang membersihkan telinga dan memotong kukunya yang panjang-panjang itu, ya. Lalu ayat emas apa yang dapat kita pelajari dari kitab suci pada hari ini? Nah, ini. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal bab 1 ayat 8. Nah, ini adalah ayat kitab suci yang dapat kita gunakan sebagai ayat emas pada hari ini, ya. Dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab apa? Merawat anggota tubuh itu juga merupakan pendidikan dari orang tua dan juga ajaran dari seorang ibu. Agar apa? Agar demi kebaikan kita sendiri. Baik. Sebagai perenungan kita, adik-adik, sudah rajinkah saya merawat tubuhku? Sudah rajinkah saya merawat tubuhku? Ayo. Sehari harus mandi 2 kali. Ayo, siapa yang sehari hanya mandi 1 kali, apalagi waktu liburan? Harus sikat gigi sebelum tidur. Ya, bangun tidur, langsung mandi, jangan makan dulu. Karena masih banyak bakteri di giginya. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur lapar, ya enggak apa-apa, wis. Baik, jadi sudah rajinkah saya merawat tubuhku? Itu adalah pertanyaan bagi anak-anakku semua dan hanya dijawab oleh anak-anakku, ya. Berikut ini rangkuman yang bisa kita ambil dari pelajaran 5. Yang pertama, tubuh harus dirawat dengan baik. Lalu yang kedua, bila sakit kita harus berobat sampai sembuh. Dan yang ketiga, Tuhan senang pada anak yang rajin merawat tubuhnya. Karena dengan demikian, kita bersyukur kepada Allah yang sudah menciptakan kita semua. Selanjutnya, untuk diingat bahwa tubuh dirawat agar sehat selalu, ya. Apabila sakit tadi kan harus segera diobati supaya sembuh, sampai sembuh, ya. Baik. Kemudian ini Pak Pras akan memberikan pengumuman. Ini mohon disimak dengan baik, ya. Kalau perlu bisa di screenshot nanti. Jadi pengumuman pada anak-anak kelas 1. Yang pertama, mengerjakan LKS Jamrud kelas 1A halaman 26, ya. Halaman 26 Romawi 1 sampai dengan halaman 28 Romawi 4, ya. Ini mengerjakan LKS Jamrud. Maka di awal tadi Pak Pras sudah mengingatkan, apabila ada yang masih belum mengambil LKS Jamrud, bisa segera diambil di perpustakaan sekolah, ya. Lalu yang kedua, dikerjakan langsung di LKS, ya. Tidak perlu dikumpulkan. Dikerjakan langsung di LKS hari ini, tidak perlu dikumpulkan. Kemudian mengirimkan foto kegiatan belajar via WA Pak Prasojo. Jadi satu saja foto kegiatan belajar ketika kalian mengerjakan LKS Jamrud. Cukup mengirimkan foto kegiatan belajar saja. Dan yang keempat, pembahasan LKS diadakan hari Selasa minggu depan, ya. Minggu depan tanggal 8 September 2020. Pembahasan LKS diadakan hari Selasa 8 September 2020. Jadi minggu depan Pak Pras akan membuatkan video pembahasan LKS
sehubungan dengan tugas hari ini ya. Baik, apabila masih ada yang kurang jelas, nanti bisa langsung menghubungi Pak Pras secara langsung juga tidak apa-apa, nanti Pak Pras jelaskan ya. Baik, demikian video pembelajaran yang bisa Pak Pras sampaikan pada hari ini. Mari kita tutup materi ini dengan doa penutup. Kita ambil sikap doa yang baik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah kami semangat untuk merawat tubuh agar selalu bersih, sehat, dan kuat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian video materi pembelajaran Agama Katolik kelas 1 pelajaran 5 pada hari ini. Terima kasih. Demikian video pembelajaran materi pelajaran Agama Katolik kelas 1 pelajaran 5 yang bisa Pak Pras sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan langsung menghubungi Pak Pras via WA secara langsung ya. Baik, sekali lagi Pak Pras ucapkan terima kasih dan berkah dalam.